Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim peneliti dari Universitas Unggul, yaitu Bapak Miko dan Ibu Ari ya, yang sudah berkenan hadir ya ke kantor kami, guna rencananya akan menyerahkan hasil penelitian yang selama 2 tahun ini sudah bekerja keras ya. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat perusahaan kami ya, yang insya Allah juga akan kami implementasikan bersama tim ya. Dan oh ya, saya lupa, saya perkenalkan dulu. Di sebelah kiri saya bersama Mas Denny ya, beliau adalah Direktur Keuangan PT DMS Perkasa, dan di sebelah kiri saya itu Mbak Eva sebagai Direktur Marketing kami ya, dan yang di sebelah kiri saya itu Mas Lukman sebagai Direktur Operasional di perusahaan PT DMS Perkasa. Nah, untuk selanjutnya apabila nanti dari tim peneliti ini membutuhkan support dari kami dalam hal apapun, insya Allah kami siap membantunya ya, demi kesempurnaan penelitiannya. Mungkin itu aja sambutan dari kami. Monggo Pak Miko dan Ibu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Muhyiddin selaku pimpinan tertinggi PT DMS Indonesia Perkasa. Kemudian kepada Bapak Denny selaku Direktur Keuangan, Ibu Eva sebagai Direktur Pemasaran, dan Bapak Lukman sebagai Direktur Operasional. Sekali lagi kami tim peneliti bersama dengan Ibu Hari, masih ada satu tim saya lagi, Bapak Saudara masih di perjalanan, mudah-mudahan nanti bisa mengejar waktunya. Pada kesempatan ini saya berkali-kali merepotkan pihak perusahaan. Sudah 2 tahun kita berkunjung ke sini berkali-kali. Minta maaf kalau selama ini saya merepotkan Bapak Ibu sekalian. Namun dengan penuh hormat saya sampaikan hormat yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Muhyiddin dan jajarannya untuk menerima saya dan tim dari Universitas Unggul Fakultas Ekonomi dalam melakukan penelitian ini. Nah, penelitian ini memang seperti yang saya sampaikan disupport atau dibiayai oleh DRPM Dikti, sehingga hasilnya dari hasil riset ini harus dapat saya serah terimakan kepada industri untuk pengembangan dalam rangka peningkatan secara keseluruhan daya saing bangsa. Sehingga kalau industrinya maju, otomatis insya Allah bangsa kita juga akan maju dengan sendirinya. Nah, pada kesempatan ini Bapak-Bapak sekalian, saya dan tim karena sudah berhasil menyelesaikan penelitian yang kita lakukan selama 2 tahun ini, dan pada hari ini saya akan menyerahkan hasil dari penelitian itu berupa buku pedoman pemasaran ya, dengan fokus pada metode proses bisnis transportasi berbasis e-commerce menuju keunggulan bersaing dari perusahaan. Sehingga kami harapkan dengan hasil penelitian ini PT DMS Indonesia Perkasa akan semakin kompetitif dalam melayani konsumennya ya, sehingga dengan majunya PT DMS Indonesia Perkasa insya Allah berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Pada hari ini kita akan serah terimakan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020. Nah, sekaligus juga saya sampaikan 2-3 minggu ke depan ya, paling cepat 1 minggu kami akan datang ke Bali untuk mempresentasikan untuk melakukan sosialisasi dan uji coba dari buku pedoman yang sudah saya serahkan. Nah, mengapa saya sampaikan kepada Pak Muhyiddin untuk dilakukan 2 minggu, 3 minggu ke depan?
walaupun secara keseluruhan hasilnya sudah kami diskusikan dengan Pak Mudin, tapi mungkin dengan saya serah terimakan, kemudian dipelajari oleh tim, sehingga nanti pada saat uji coba kita sudah dapat memahami hasil dari yang kami peroleh ini. Itu kira-kira nanti kita jadwalkan kalau misalnya tanggal 24, 25 kira-kira Bapak bisa ada waktu? Boleh Pak, boleh. Bisa ya? Oke, berarti nanti setelah saya serahkan tanggal 24 dan 25 November kami akan datang kembali untuk uji coba penerapan buku pedoman ini. Dan mudah-mudahan sudah dipelajari sehingga tim Bapak Mudin bila nanti ada kesulitan atau istilahnya hal-hal yang kurang jelas dalam implementasinya, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Begitu Pak Mudin, berarti kita akan melakukan serah terima. Terima kasih Pak Des. Mudah-mudahan buat perusahaan kami juga. Ya, terima kasih atas kerja keras selama ini sudah 2 tahun lebih. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Amin. Ini hasil penelitian yang sudah diolah sedemikian rupa sesuai dengan pakar dan keilmuannya oleh tim pakar dan dalamnya. Kami serahkan tidak semua, insya Allah bisa diimplementasikan dengan baik untuk kemajuan perusahaan. Amin, amin, amin. Matur Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada tim peneliti dari Universitas Unggul pada kesempatan hari ini sudah kembali hadir di kantor kami, ya, di mana beberapa minggu yang lalu sudah menyerahkan pedomannya dan alhamdulillah kami sudah mempelajarinya Pak, dan bahkan beberapa juga kami sudah implementasikan. Ya, mungkin karena waktunya masih sekitar 3 mingguan, jadi belum semuanya kami implementasikan, tapi secara keseluruhan ini sangat membantu Pak, ya sangat membantu sekali. Nah, tapi mohon izin Pak, saya ada yang mau ditanyakan dari hasil ini, khususnya saya menyoroti di halaman 14 Pak, di halaman 14 terkait komunikasi pemasaran perusahaan dengan media massa. Nah, di mana saat ini kan banyak sekali berita-berita hoax ya, yang di mana tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap pemasaran. Ya, apalagi persaingan juga kan semakin ketat. Jadi mungkin ada suatu risiko di mana hoax ini jadi kesempatan oleh kompetitor untuk semacam memperburuk atau nama perusahaan kami gitu dengan berita-berita. Nah, mungkin Pak di bagi report ini mungkin kami bisa diberikan semacam penjelasan yang lebih dalam gitu, karena menurut kami ini sangat penting, apalagi di era 4.0 ini ya, dimana media massa itu seperti Tuhan Pak istilahnya pada akhirnya Pak. Ya, dia bisa merubah yang baik jadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik Pak. Nah itu, mungkin itu Pak yang dari kami. Kalau misalkan tim Bapak rencana hari ini ada simulasi ya, simulasi ya. Mudah-mudahan dengan simulasi ini nanti menambah semacam pemahaman kami lagi Pak ya dengan adanya simulasi ini. Untuk waktunya mungkin dari tim Komiko silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada kesempatan hari ini sesuai dengan kesepakatan antara kami tim peneliti dengan perusahaan PT DMS Indonesia Perkasa, bahwa pada hari ini dan besok kita akan lakukan uji coba penerapan produk dari hasil penelitian yang telah kami serahkan kepada pimpinan 2 minggu yang lalu. Nah, syukur alhamdulillah sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan perusahaan tadi, bahwa hasil penelitian yang sudah dirumuskan menjadi sebuah buku pedoman ini ternyata sudah dipraktekkan, bahkan Bapak sampaikan hasilnya cukup memberi dampak yang baik terhadap kemajuan perusahaan. Maka pada kesempatan hari ini saya akan elaborasi lebih luas, lebih detail, sehingga dalam implementasinya insya Allah semakin baik, lancar, dan perusahaan bisa lebih kompetitif dalam melayani konsumen. Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu, baik itu dalam proses pengolahan data, kemudian pembahasan hasil, bahkan pembahasan dengan tim pakar, bahwa transportasi di negeri kita ini, di Indonesia, menjadi tulang punggung terhadap kemajuan ekonomi dari berbagai sektor. Ya, bahkan di dalam buku pedoman ini saya sebutkan ya, bahwa untuk dapat perusahaan menjadi lebih kompetitif, maka pada dasarnya harus dapat memaintain pelanggan-pelanggan yang memang selama ini sudah melakukan atau sebagai pelanggan dari perusahaan ini. Karena mencari pelanggan baru itu biayanya jauh lebih mahal, 5 kali lipat dibandingkan dengan memaintain pelanggan lama menjadi sangat puas. Sehingga kalau proses bisnis ini dapat kita lakukan dengan baik, sesuai dengan mekanisme pasar, maka biaya operasional pemasaran itu akan menjadi lebih rendah. Dengan rendahnya biaya pemasaran yang kompetitif, konsumen menjadi puas dan loyal, maka perusahaan akan mampu berkontribusi kepada berbagai sektor pengembangan atau kemajuan ekonomi yang lain. Karena transportasi, kalau misalkan katakanlah transportasi ini tidak lancar, maka bisa menghambat berbagai kegiatan ekonomi. Apakah itu menghambat dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi biaya. Sehingga kalau itu tidak diatasi, maka akan menjadi ekonomi berbiaya tinggi. Nah, setelah kami teliti dan kemudian dibahas oleh tim pakar yang oleh tim pakar, bahwa kepuasan atau loyalitas konsumen itu ternyata menjadi model dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, dimana dari hasil temuan ini ya, itu telah dibahas oleh tim pakar di awal-awal, dan tim pakar merasa bahwa proses ini sudah dapat memenuhi kaidah bagaimana seorang konsumen itu
menjadi loyal terhadap proses servis atau kualitas servis yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dari data-data yang kami peroleh menunjukkan bahwa konsumen akan loyal, ya. Konsumen akan loyal ternyata tergantung bagaimana kualitas pelayanannya. Sehingga untuk dapat meningkatkan loyalitas konsumen, maka di dalam pedoman ini kita fokuskan bagaimana servis atau kualitas servis itu ditingkatkan. Nah, memang mungkin secara umum kalau meningkatkan servis itu seolah-olah akan berkembang ke berbagai hal titik yang diinginkan oleh konsumen. Tapi ternyata dari temuan ini mengarahkan bahwa memang konsumen kalau mendapatkan kualitas pelayanan yang prima, mereka akan loyal. Itu bahwa kualitas pelayanan yang dimaksud di sini adalah tentunya adalah kualitas pelayanan yang beririsan dengan transportasi berbasis dengan e-commerce. Intinya apa? Intinya bahwa kalau konsumen itu merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan mereka, entah itu sudah disiapkan oleh perusahaan atau belum, mereka dapat berkomunikasi dengan mudah dengan perusahaan. Sehingga kalau ternyata itu apa yang mereka inginkan memang belum tersedia bagi perusahaan, maka dengan informasi itu perusahaan akan dapat meningkatkan apa sebenarnya di bidang transportasi itu yang dikatakan berkualitas oleh konsumen itu apa saja. Nah, sehingga dari situ maka kita akan tahu poin-poinnya sehingga bisa kita kembangkan lebih lanjut. Untuk itu maka produk yang kami peroleh adalah seperti yang saya sampaikan, ya, manual book atau buku pedoman pemasaran tentang metode proses bisnis transportasi berbasis e-commerce menuju keunggulan bersaing perusahaan. Nah, ini titik poinnya adalah competitive advantage bagi perusahaan. Kenapa? Karena dalam perkembangan industrialisasi 4.0 atau di era global ini memang menjadi pemahaman kita bersama yang akan mampu maju pesat itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang dapat mengikuti tren komunikasi yang baik, sehingga mereka misalkan katakanlah ingin bepergian memerlukan transportasi atau perusahaan katakanlah mau melakukan pengiriman barang sehingga perlu sarana transportasi. Kalau prosesnya itu dibikin simpel dan komunikasinya cepat, maka ini akan menghemat biaya yang sedemikian tinggi. Sehingga kami sepakat dengan tim pakar pada saat dilakukan pengujian oleh tim pakar, poin-poin yang saya sampaikan di dalam buku pedoman ini adalah penekanannya kepada bagaimana sistem pemasaran transportasi berbasis e-commerce ini yang berorientasi kepada loyalitas konsumen untuk menjadi daya saing atau competitive advantage bagi perusahaan. Sehingga manual book atau buku pedoman pemasaran sebagai produk penelitian yang kami sampaikan beberapa minggu yang lalu, penekanannya adalah pada proses bisnis transportasi berbasis e-commerce menuju keunggulan bersaing perusahaan. Lanjut. Buku produk tolong diklik ya. Lanjut. Mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Mudin tadi, kami nanti akan saya sampaikan. Pertama yang perlu saya tekankan pada proses ini, tolong Asrot mohon pada halaman keempat, ya, halaman keempat, ya. Terus, nah, tuh.
Buku pedoman ini ruang lingkupnya meliputi dari panduan pemasaran dalam kegiatan transportasi berbasis e-commerce, ya, kemudian panduan pemasaran dari perilaku perusahaan. Maksud kami bahwa boleh saja konsumen menyampaikan berbagai kebutuhannya dalam bidang transportasi, ya. Namun demikian perusahaan perlu melakukan empati atau istilahnya itu bagaimana kecenderungan mereka dalam membutuhkan transportasi itu. Kalau misalkan tentang wisata, pasti kendaraannya yang akan dipakai dapat menggambarkan bahwa kenyamanan dalam perjalanan, kemudian cepat nyampe, lalu aman, nyaman dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalnya ternyata yang pelanggannya atau customernya itu adalah bidang ingin menyampaikan suatu, misalkan kayak pengiriman paket gitu, nah tentunya sarananya perlu dipertimbangkan, disesuaikan dengan kebutuhan dari customer itu. Nah, perilaku yang kami maksud dapat memenuhi berbagai kebutuhan konsumen sesuai dengan target dari perusahaan. Bisa saja perusahaan, saya fokus di bidang wisata, saya fokus di bidang transportasi untuk logistik. Nah, tentunya akan beda lagi. Nah, sehingga perlu disesuaikan bagaimana perilaku perusahaan dalam menghadapi kebutuhan konsumen yang berhubungan dengan perusahaan kita. Kemudian juga meliputi pelaksanaan panduan pemasaran dari perusahaan, sehingga perlu dapat dukungan kebijakan umum dari suatu perusahaan, ya. Nah, intinya dalam kebijakan ini adalah bagaimana perusahaan itu dapat mengembangkan dari nilai budayanya, ya. Pengembangan bisnis transportasi berbasis 4.0 itu berarti adalah semua berorientasi pada e-commerce, ya. E-commerce ini memang tidak dapat kita pungkiri dapat menghemat berbagai biaya, ya, biaya yang yang sedemikian rupa, karena kalau transportasi itu aman, nyaman, hemat, maka berbagai kekuatan perusahaan yang diperoleh dari cash flow bisa dipakai untuk pengembangan lebih lanjut. Ya, kemudian berikutnya adalah mengenai terkait dengan personal karakter dari sisi budaya tadi, yaitu nilai-nilai budaya dalam suatu industri transportasi berbasis e-commerce pada era industri 4.0 ini tentunya harus dipersiapkan mengenai integritasnya, ya, kemudian inovasinya, kemudian kebebasan dan desakan diri. Nah, desakan diri yang kami maksud adalah setiap personel memiliki semangat yang tinggi, ya, gigih, pantang menyerah, berusaha keras untuk kepentingan perusahaan dan menciptakan karakter satisfaction yang memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan pemasaran perusahaan agar terbentuk customer loyalty. Jadi memang konsumen itu akan loyal atau tidak diawali dari bagaimana budaya dari perusahaan, orang-orang yang tergabung dalam perusahaan, misalkan Pak Denny dan jajarannya, Bu Eva dan jajarannya, Pak Lukman dan jajarannya selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan, sehingga customer itu akan selalu ingat pada perusahaan kita. Memang di lapangan saya temuin, ya, tim peneliti menemukan bahwa ada kekhawatiran, ya, baik terutama dari perusahaan, ada kekhawatiran, loh, kalau apa maunya konsumen itu kita layani, itu apakah tidak menimbulkan biaya tinggi, ya. Nah, kembali kepada perusahaan ini orientasinya atau target pasarnya siapa?
kalau misalkan target pasarnya katakan misalnya pengiriman logistik, ya, pengiriman konsumen tidak akan menuntut bahwa keadaan mobil atau alat transportasi yang digunakan harus ruangannya seindah seperti kalau wisata, tidak. Nah, ada kekhawatiran nanti kalau minta yang begini, permintaan mereka kalau misalnya logistik itu sangat spesifik, barang diantar ke suatu tempat, kemudian barangnya aman, tidak rusak, cepat nyampe, tidak ada kebutuhan yang lain. Tapi kalau misalnya untuk wisata beda lagi, ya, dia tidak perlu sangat cepat. Yang penting aman, nyaman, ya, mereka bisa melakukan, bisa menikmati hiburan dalam perjalanan itu dengan baik, atau perjalanan itu dianggap sebagai hiburan, sehingga kalau dia menikmati aman, nyaman, enak, itu pasti konsumen memang aware-nya, need-nya di situ. Kemudian berikutnya ada Walking Festival atau nilai-nilai budaya 4C, itu maksud saya adalah customer focus, berorientasi pada customer, kemudian continuous improvement atau selalu melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Perbaikan itu orientasinya adalah ditekankan kepada apa need, want dari konsumen sesuai dengan target marketnya tadi. Tidak akan lewat dari situ, karena pasti dia tidak memerlukan yang lain. Kemudian komitmen. Nah, apapun alasannya, komitmen dari para staf dan karyawan, bahkan pimpinan perusahaan, selalu mengedepankan apa yang membuat konsumen itu menjadi sangat puas. Kemudian berikutnya adalah kompeten. Tentunya, ya, personal yang ada di dalam perusahaan, misalkan kata driver dan lain sebagainya, yang ditugaskan memang betul-betul yang loyal dan mereka memiliki komitmen yang tidak diragukan lagi untuk memenuhi apa yang menjadi need dan want dari pelanggannya itu. Berikutnya tanggung jawab dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kami akan teruskan kepada standar pemasaran, customer satisfaction menuju customer loyalty, ya, atau kepuasan konsumen yang dapat mendorong terciptanya loyalitas. Nah, tentunya adalah etika perusahaan dengan karyawan. Loh, kenapa begini? Kan suka-suka saya, karyawan saya udah saya bayar, berjalan dengan maksimal. Ya itu dulu. Tapi kalau sekarang, apa yang menjadi kebutuhan dari karyawan agar mereka memiliki komitmen dan bisa bekerja dengan baik melayani konsumen, ibaratnya seperti melayani orang tuanya sendiri, ya, sehingga kalau sudah mendapatkan perlakuan seperti ini dari pimpinan perusahaan, maaf Pak Muhyiddin, maka karyawan itu akan berjuang sekuat tenaga untuk kemajuan perusahaan, karena dia sadar kemajuan dari suatu perusahaan juga kemajuan masa depan mereka sendiri. Oke, berikutnya adalah pemasaran perusahaan atas dasar customer satisfaction. Jadi tentunya perusahaan harus dapat menyampaikan sebuah produk sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Jadi konsumen sudah paham standar mutu dari transportasi berbasis komunitas seperti apa. Kalau mereka sudah tentukan dengan baik dan kemudian pasar sesuai dengan target marketnya, maka konsumen akan bilang, wah ini baru gua. Nah, kalau baru gua, maka insya Allah perusahaan akan lebih mudah melayaninya, karena orang yang konsumen yang bersikap seperti itu, mereka akan sangat terbuka pada perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengelaborasi apa yang harus diperhatikan di dalam pelayanan itu. Dan seterusnya, tadi ada poin penting yang menjadi sorotan dari pimpinan, bahwa di era globalisasi, di halaman 14, Pak, tolong Pak.
bahwa di era globalisasi atau pada masa industri 4.0 ini perkembangan komunikasi begitu berkembang sangat pesat, ya, bahwa informasi apapun, ya, itu dapat diterima dengan cepat, mudah kepada mungkin orang-orang customer dari perusahaan ini. Nah, kalau ternyata memang ini karena ini kaitannya dengan komunikasi pemasaran dengan media massa, maka memang dalam persaingan industri transportasi ini begitu luar biasa, karena memang segmen pasarnya cukup luas. Namun saya amati bahwa perusahaan ini sudah memiliki segmen tersendiri, sehingga segmen-segmen di atau target pasar sendiri, sehingga target pasar dari PT DMS Indonesia Perkasa ini sangat unik. Dan kalau saya lihat di lapangan, ya, walaupun toh banyak perusahaan yang juga ingin masuk ke arah situ, maka mereka tidak serta-merta dapat melayani dengan baik, karena kalau saya amati mereka begitu kurang memahami terhadap need want dari konsumen itu, sehingga mereka tidak care. Nah, oleh sebab itu, maka dengan adanya penelitian ini akan dapat lebih meningkatkan bagaimana komunikasi pemasaran terutama dengan media massa itu menjadi lebih baik, karena kekhawatiran dari pimpinan tadi itu terkait dengan masalah hoax atau informasi yang negatif dari perusahaan atau PT DMS Perkasa Indonesia, sehingga akan mendiskreditkan nama perusahaan, konsumen akan semakin menjauhi dari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, untuk menanggapi masalah informasi yang negatif, ya, di dalam era globalisasi ini, maka sebenarnya sangat sederhana. Ya, kalau bisa saja kompetitor itu memberikan informasi yang hoax dan lain sebagainya, tapi untuk mematahkan itu sangat simple. Ya, sangat simpelnya gimana? Kalau itu adalah sebuah komunikasi melalui media massa, maka untuk dapat mengeliminir atau mematahkan informasi yang sifatnya hoax atau yang tidak sesuai dengan dilakukan oleh perusahaan kita, maka sederhananya, kalau konsumen kita itu merasakan sangat puas, maka testimoni mereka suruh sampaikan aja. Bahkan kalau perlu di berbagai komunitas kita masuk, konsumen kita suruh menyampaikan apa yang mereka rasakan, sehingga ada istilahnya istilahnya itu mengklarifikasi, tetapi mengklarifikasinya tidak serta-merta. Kenapa? Kalau yang mengklarifikasi itu adalah perusahaan, maka konsumen baru yang akan bertransaksi dengan kita itu akan berpikir panjang. Tapi kalau ternyata pelanggan kita yang ngomong, enggak kok, berita itu tidak benar, oh nyatanya ini yang saya rasakan. Apalagi yang cerita itu adalah saudaranya sendiri, atau mungkin adalah pemuka masyarakat, maka otomatis hoax itu tidak perlu dilayani dengan yang negatif. Cukup ungkapkan apa yang dirasakan oleh konsumen yang puas itu, ya, dipublish dengan baik di berbagai komunitas tertentu sesuai dengan komunitas dari target market kita, maka berita-berita miring tadi otomatis akan hilang dengan sendirinya. Sehingga kalau ada kompetitor yang belum tahu bagaimana bersaing dalam industri transportasi pada konteks industri 4.0 ini, maka mereka akan melakukan berbagai daya upaya. Tapi kalau dia tahu dengan mempelajari dari hasil riset ini, maka pelan-pelan dia akan berubah dan akhirnya
dengan adanya kompetitor itu kita bersaing dengan positif, ya, bersaing dengan positif yang akan menentukan baik dan tidaknya adalah customer. Sehingga apapun yang dirasakan oleh customer itu menjadi poin penting, catatan penting bagi perusahaan, sehingga hal-hal yang negatif itu dapat kita eliminir dengan sedemikian rupa tanpa menimbulkan suatu gejolak yang negatif, ya, karena pada dasarnya bahwa di dalam kegiatan berbisnis itu sebenarnya persaingan itu dapat disiasati dengan persaingan yang positif. Positif itu bagaimana? Ya, pertama kita tentukan mapping segmen kita, target market kita siapa sih? Ya, tidak mungkin semua industri transportasi berbasis e-commerce ini dari 100% memiliki target market yang sama, tidak. Ya, karena sarana prasarana mereka kembangkan, kemudian keahlian dan keterampilan dari perusahaan itu sendiri pasti juga berbeda-beda. Nah, sehingga mereka akan fokus kepada target market yang berbeda, sehingga bagi PT DNS Indonesia Perkasa dapat fokus kepada target market yang selama ini dikembangkan. Gitu, Pak. Kemudian berikutnya yang menjadi poin penting itu adalah tentang SOP. Saya dengar dari Pak Muhyiddin tadi bahwa SOP cukup jelas, bisa diimplementasikan. Nah, barangkali setelah perusahaan itu menerapkan metode ini, mungkin ada hal yang menjadi poin penting untuk diskusikan supaya tidak mengalami hambatan pada saat praktek di lapangan. Dan SOP ini memang kita rancang sesuai dengan basis dari penelitian ini, yaitu transportasi yang berbasis e-commerce. Di dalamnya juga saya paparkan, mungkin bisa dipraktekkan nanti bagaimana strategi make yang dapat dilakukan, ya. Wujud atau core produk. Kalau ini target market dari PT DNS Indonesia Perkasa ini adalah travel dan tour, sehingga memang sangat spesifik, dan kami lihat memang sudah menerapkan asas bahwa harus sebagai jasa transportasi e-commerce yang aman, nyaman, cepat, tepat waktu, sopan, ramah, selalu bersifat menjaga keselamatan konsumen. Ini menjadi poin penting, ya. Kemudian price, ternyata kalau saya amati dari perusahaan ini sudah melakukan price yang sifatnya kompetitif, bersaing, bahkan uniknya ini perusahaan menerapkan penawaran sesuai dengan kebutuhan dari konsumen, yang walaupun kalau saya lihat, pernah saya tanya ke Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin kalau begini apa nggak rugi? Tidak, Pak. Karena apa? Biaya promosi saya titipkan di situ. Nah, ternyata dampaknya begitu luar biasa, sehingga ini sudah dilakukan, ya, luar biasa. Kemudian place promotion. Nah, promotion ini seperti tadi komunikasi pemasaran berbasis media massa tadi itu, ini juga menjadi penting. Aspek komunikasi kepada produk kepada konsumen, sasaran ditekankan pada nilai citra, kemudian kualitas pelayanan, seperti yang diyakini konsumen dapat meningkatkan customer satisfaction, sehingga produk ini di mata konsumen sebagai produk pilihan nomor 1 dan terpercaya. Basic komunikasi melalui e-commerce, ya, membuat konsumen mudah berkomunikasi, order dan pengaduan bila terdapat masalah pemahaman yang berkaitan dengan masalah komunikasi. Ya, ini menjadi poin penting di dalam
proses bisnis transportasi berbasis e-commerce. Juga kami paparkan strategi PLC ya, dan seterusnya. Bahkan strategi publisitas menjadi cukup penting ya di dalam e-commerce itu, karena dengan adanya e-commerce ini sesuai dengan tren yang berkembang saat ini ya, bahwa promosi dengan menggunakan internet itu impact-nya jauh lebih besar daripada promosi secara konvensional, karena konsumen dapat melihat wujud fisiknya dengan nyata walaupun itu melalui internet ya. Tinggal mereka kalau memang sudah merasa ini memang yang saya perlukan sesuai kebutuhan saya, defisit, saya lihat Pak Muhyiddin dan tim menyambut dengan baik, ditunjukkan, dan ternyata itu menjadi poin penting dalam pengembangan perusahaan. Berikutnya strategi generik, itu barangkali ada hal-hal yang mau ditekankan lebih lanjut dari Pak Muhyiddin dan jajarannya. Untuk strategi generik sih saya rasa ini Pak belum ada kendala ya, artinya ini sudah kita lakukan juga sebelumnya Pak, strategi seperti ini contohnya. Bahkan kami saat ini sedang membangun e-commerce sendiri Pak. Ya. Jadi yang tadinya kita menumpang di salah satu marketplace segala macam, saat ini kita masih membangun Pak. Ya, jadi kita membangun website ya dengan sendirinya. Jadi kita tidak lagi menumpang, sehingga customer bisa langsung direct ke website kami untuk melakukan transaksi Pak. Jadi itu yang sedang kami kita lagi bangun lah. Dan saya rasa di sini juga dari ada pedoman ini cukup membantu kami juga nih ya untuk sebagai konten-kontennya ya Pak ya, karena ini sangat menarik sekali Pak. Nanti mumpung sekarang lagi tahap pengembangan ya, mungkin nanti poin-poin yang ada di buku ini insya Allah kami masukin Pak sebagai salah satu strategi kami juga Pak. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Baik, jadi penerapan dari hasil penelitian sudah terimplementasikan dari apa yang disampaikan oleh pimpinan perusahaan, sehingga dalam konteks hasil penelitian ini kami peneliti, saya dan Niko dan Ibu Ari serta Pak Darwan itu membuka kesempatan lebih luas ya, dapat dihubungi setiap saat bila misalkan dalam proses pelaksanaan implementasi berikutnya itu ada hal-hal yang kurang jelas dan memerlukan pemahaman lebih lanjut, kami siap untuk mendiskusikan agar mungkin ada kekurangan dari buku pedoman ini, produk ini bisa kami sempurnakan untuk tahapan penelitian yang akan datang, sehingga sesuai dengan tujuan di depan bahwa penelitian ini berorientasi kepada peningkatan biaya transportasi dari berbagai aspek dalam peningkatan ekonomi secara nasional, sehingga kalau sisi transportasi itu hemat, cepat dan tepat, maka berbagai kegiatan ekonomi di negeri kita ini akan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga penghematan biaya dapat dilakukan dan kemajuan daya saing bangsa melalui transportasi berbasis e-commerce ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Masih ada hal lain yang mau didiskusikan Pak? Dari teman-teman ada yang mau sampaikan? Oke, saya cukup Pak. Nanti sambil kami terus pelajari ya, terus apa yang bisa kami terapkan. Saya rasa ini ada beberapa poin ya yang bisa kami terapkan dalam
strategi ke depannya Pak. Ya, baik, nanti mohon izin kalau nanti kami ganggu Pak kalau Siap. ada yang perlu. Ya, saya Bu Ali Pak Darwan siap untuk memberikan edukasi berlanjut bila itu memang diperlukan terkait dengan buku pedoman dari hasil penelitian yang didukung oleh atau disupport oleh DRPN-Dikti tahun 2019-2020. Saya dan Bu Ari, Pak Darwan siap untuk memenuhi panggilan bila perlu atau kontak, email, WA, monggo. Bu Ari ada tambahan? Silakan. Cukup Pak. Ya. Saya kira demikian, mungkin bisa kita lanjut di hari-hari ke depan dalam rangka mendiskusikan hal-hal baik itu pengembangan ataupun hal yang lain kaitannya dengan pengembangan proses bisnis transportasi berbasis e-commerce. Demikian, lebih kurangnya saya minta maaf kepada Bapak Mudin selaku Direktur Utama dari PT TMS Indonesia Perkasa. Begitu juga pada tim dan jajarannya Bapak Lukman, Bu Eva, dan Pak Denny. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Pak Lukman, walaupun situasi COVID Corona, kita tetap protokol kesehatan ya Pak. Iya, iya. Terima kasih.